Nah, kali ini aku mau bikin cilok isi rempeyek. Pertama-tama ini kita rebus dulu, hatinya udah diambil, nanti di blender buat campuran cilok. Nah, ini ada jantung sama tempat tempat makannya itu, kalau orang Jawa bilang itu rempeyek ya. Nah, itu tambahkan garam, tambahkan cabai bubuk, tambahkan micin, direbus seperti ini. Nah, jangan lupa kalau udah kita iris-iris buat isian ciloknya. Nah, diiris seperti ini aja, kecil-kecil aja. Kalau besar-besar nanti ciloknya nggak kebagian isinya. Nah, jadi diiris sesuai selera aja seperti ini. Nah, kalau udah, nah ini untuk hati ayamnya, kemudian tambahkan bawang putih, kita blender buat campuran ciloknya, supaya ciloknya tuh nggak cumaan berasa tepung ya, ada rasa hati ayamnya dikit. Kemudian ditambahkan merica bubuk sesuai selera. Nah, kemudian ini tepungnya kita pakai tepung terigu yang ini sama tepung kanji. Nah, kemudian ini tambahkan air. Kemudian ini kita bikin adonannya. Kemudian kita masukkan yang udah kita blender sama bumbu tadi, hati ayam sama ini kita cemplungin di sini. Nah, jadinya buat campuran biar ciloknya agak-agak berasa hati ayam gitu ya. Nah, kalau udah, tinggal kita campurkan tepung terigunya ke dalam wajan ya. Nah, ini kita aduk-aduk dulu, jadinya seperti ini. Kita tambahkan tepung terigu, tambahkan roiko dulu ya, jangan lupa roikonya kita tambahkan 2 saset. Tinggal kita campurkan supaya rasanya lebih gurih ya. Tambahkan lagi garam, nah supaya rasanya enak. Kemudian panaskan kompornya. Kalau udah, kita campurin tepung terigunya ini, kita buat tim. Nah, kita aduk-aduk seperti ini. Diaduknya pakai pakai alat. Pokoknya diaduk sampai tercampur merata. Apinya nggak usah dihidupin dulu, tunggu bener-bener dia tercampur rata, nggak menggerindil. Nah, yang enak tuh pakai alat ini ya. Nah, ini cepet banget tercampur ratanya kalau kita aduk-aduk dulu sampai tidak menggumpal seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, tinggal kita aduk-aduk aja sampai tercampur merata. Nah, kalau pakai alat ini tuh apa sih ya, lupa namanya. Pokoknya ini kalau mau bikin gorengan juga cocok banget pakai pengaduk ini ya, cepet tercampurnya, nggak menggerindil. Nah, kalau udah seperti ini baru kita hidupkan kompornya. Nah, kita aduk-aduk jadinya seperti ini. Kalau udah seperti ini adonannya, kita matikan, kita campurkan tepung kanjinya.
Jadi tepung terigunya tadi 1 kilo dan tepung kanjinya 1/2 kilo, jadi 1:2 gitu. Jadi kita aduk-aduk, karena ini masih panas jadi pakai ini ya, spatula ya. Nah seperti ini, sambil menunggu dingin kita aduk-aduk dulu sementara, masih panas, takutnya tangannya nanti malah tambah melepuh. Nah kita campurkan sampai merata, pokoknya diaduk-aduk aja. Kalau masih panas ini campurin aja lagi tepungnya. Nah ini udah agak dingin, tambah kita pakai ulek-ulek lagi supaya lebih tercampur rata, karena emang bener-bener masih panas. Nah kalau udah hangat tinggal kita pakai tangan. Ini aku udah cuci tangan ya, jadi jangan julid. Nah terus kita tinggal bulet-buletin seperti ini. Nah pertama-tama kita ambil sesuai selera kita isikan tadi isian jantung sama rempelnya tadi ke dalam isian cilok, supaya nggak bosen ya. Kalau nggak ada isinya kan agak-agak gimana. Tadinya itu mau aku kasih mie, tapi menurutku kalau dikasih mie gimana rasanya, akhirnya nggak jadi. Terus aku kasih ini. Nah ini itu karena nggak cukup, jadi aku goreng telur buat isi yang sisanya. Nah ini irisnya ya sesuai lah, kalau terlalu besar kan nanti kasihan temannya nggak kebagian ya. Tinggal kita bulet-buletin aja. Emang kalau dia itu adonannya kalis, kita bulatinnya tuh nggak lama ya. Nah kalau adonannya itu benar-benar kalis, menurut aku tuh kalau udah diisi kita buletin tuh agak susah. Yang pasti yang agak-agak ini ya, kayak agak lenyek kayak gini. Nah masih belum terlalu kalis. Nah seperti ini enak dibentuknya. Nah seperti ini, jadi ini isi jeroan. Nah ini aku isi telur goreng karena udah nggak cukup, udah habis isiannya. Kasihan karena adonannya masih banyak, jadi kita isi itu. Nah ini tuh jadinya banyak banget. Nah ini adik aku kasih telur dan itu ya Terakhir iku cek akeh, guys. jadi tinggal dibulet-buletin. Sing terakhir. Nah Berarti caranya siapa yang tuh beruntung? sebenarnya emang gampang banget. Kalau mungkin kalau ada yang pakai air mendidih, ada yang pakai langsung diadon, itu terserah aja. Tapi kalau aku lebih suka diadon seperti ini karena hasilnya itu lebih empuk. Nah jadi hasilnya seperti ini ya guys, ini I love you. Nah kalau udah mendidih terus kita cemplungin aja semuanya adonannya. Itu buatan adik aku, nggak tahu dia bikin love bikin apa. Nah tinggal kita cemplungin. Nah kalau yang udah mengambang seperti itu tadi, itu udah mateng, karena itu nyemplunginnya udah dari tadi, dari air belum mendidih ya. Nah kita cemplungin semua seperti ini. Nah, ini tuh jadinya banyak banget ya. Ini cocok buat suguhan kalau pas kita lagi ngumpul-ngumpul kayak gitu ya. Nah ini nanti mau aku bikinin sausnya dari sambal kacang itu ya, karena menurut aku kalau saus terus orang tuh udah bosen. Jadi ini pakai nah ini pakai kacang. Pertama-tama bawang merah, bawang putih, lombok sama kunyit. Lomboknya ini memang nggak banyak, karena apa? Karena pas kehabisan lombok. Nah kalau mau yang lebih enak lagi itu pakai lombok yang warna merah itu. Nah kemudian ini aku goreng kacangnya, kita goreng sampai
nanti kita blender. Gorengnya sambil diaduk-aduk, jangan terlalu basah. Kalau udah seperti ini udah matang. Ini yang udah di blender langsung aku campurin, aku goreng-goreng supaya dia itu lebih harum ya. Kalau warnanya udah harum, tambahkan air secukupnya. Jangan lupa ditambahin gula merah, kemudian garam, kemudian gula putih, kemudian penyedap rasa atau kaldu. Nah, kita campurin. Nah, karena ini terlalu kental, tambahin lagi sama air supaya agak-agak encer kayak gitu ya. Nah, kita tunggu sampai warnanya tuh agak kecoklatan kayak gitu. Nah, ini pentolnya udah matang. Nah, sudah sebagian sudah ke atas, tinggal kita pindahin, mau kita kukus ya. Ini kita pindahin, tinggal kita kukus nantinya. Dan jadinya seperti ini, lumayan lah ya, agak bulat-bulat. Nah, ini untuk sambalnya seperti ini kental banget. Nah, gampang banget kan caranya.